Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, terima kasih buat kehadirannya dan kerjasamanya. Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Sebelum itu kita awali dengan doa dulu. Amin. Terima kasih Marta. Tepuk tangan lagi buat Marta yang sudah berdoa buat kita. Sebelumnya Pak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran daripada pembelajaran PJOK yang dikaitkan dengan KKA, mata pelajaran KKA, mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui aktivitas permainan modifikasi, misalnya game sepak bola robot, murid mampu yang pertama dekomposisi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah besar, strategi permainan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi gerakan dasar. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola di sini menganalisis pola gerak lawan dan pola gerak yang efektif dari tim sendiri. Yang ketiga, abstraksi, menyederhanakan serangkaian gerakan menjadi perintah atau aturan yang jelas. Dan yang keempat dari tujuan pembelajaran kita adalah algoritma. Yang dimaksud dengan algoritma adalah murid dapat menyusun strategi atau urutan langkah gerak untuk mencapai tujuan mencetak gol. Ya. Tujuan daripada bermain sepak bola adalah mencetak gol secara logis dan terstruktur. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ya. Kemudian lanjut lagi dengan saya akan memaparkan atau memberikan pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna terkait dengan mempelajari topik pada pertemuan kita kali ini. Topik kita adalah bagaimana kita bisa menerapkan 4 prinsip tadi. 4 prinsip berpikir komputeral, ya, dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kaitkan dengan permainan sepak bola, ya. Selanjutnya, Pak Guru mau memberikan pertanyaan pemantik dulu. Pertanyaannya adalah, coba anak-anak bayangkan bahwa anak-anak ini adalah seorang pelatih sepak bola robot. Pelatih sepak bola robot. Coba bayangkan dulu. Ya. Nah, kalau anak-anak sudah bayangkan bahwa anak-anak adalah pelatih sepak bola robot, maka pertanyaan berikut dari saya adalah bagaimana anak-anak akan memprogram robot tersebut agar robot ini bisa memenangkan pertandingan. Coba, kalau anak-anak adalah pelatih sepak bola robot, bagaimana seorang pelatih robot sepak bola bisa program agar dia punya robot-robot ini bisa memenangkan pertandingan sepak bola? Siapa yang bisa? Coba jawab. Ada yang bisa jawab? Ada Pak? Apakah ada yang bisa menjawab? Contoh saya adalah pelatih sepak bola robot. Iya, berarti yang bermain kan robot semua. Bagaimana saya bisa memprogram ini robot-robot untuk bisa nanti waktu bermain dia menang? Coba. Kan tadi saya sempat pertemuan yang lalu Pak Guru pernah ini kaitkan. Saya bisa buat robot yang nanti saya program robot ini ketika ditekan on dia langsung jawab selamat pagi Pak Guru. Nah, bagaimana kan sebagai pelatih robot sepak bola bisa program kamu punya robot-robot ini? Waktu dia bermain bola dia bisa menang. Coba sampai bisa jelaskan sedikit.
berani berbicara? Oh, memprogram dia untuk menendang dan gol. Oke, baik, itu udah Javelin. Tepuk tangan buat Javelin dulu. Ada lagi yang lain? Jadi Javelin bilang, saya program robot, waktu ditendang itu harus akurat. Waktu jadi ditendang tidak sembarang tendang, tapi dia harus zoom ke gawang. Tendang itu pasti harus kasih gol. Begitu kan? Menurut Javelin. Ada lagi yang lain? Jangan sampai program dia bisa gocek, baru tendang gol. Ada yang berpikir sampai situ atau tidak? Coba nona bisa. Ayo. Tidak. Nah, sudah. Berarti cukup satu saja, mewakili kita semua. Nah, itu menyangkut dengan kita sebagai pelatih sepak bola robot, bagaimana bisa merancang atau membuat program agar waktu bermain sepak bola kita punya tim yang menang. Sudah. Terima kasih Javelin. Nah, selanjutnya sekarang waktunya nanti saya mau memberikan sebuah video singkat. Nanti video singkat ini kamu lihat ya. Nanti di laptop sini. Di laptop ini. Video singkat ini terkait dengan sepak bola. Ini yang baru-baru siapa yang nonton? Persib dan Manila Tiger. Persib menang. Berapa? 2-1 kan? Persib dari Indonesia toh. Persib itu sepak bola, persatuan sepak bola Bandung kan? Nanti dari ini video kamu analisa nanti. Sabar. Semua bisa lihat? Lihat dulu. Semua lihat kan? Bisa lihat? Ya kan kita berbicara banyak tentang sepak bola, Pak. Bisa lihat bersama? Bisa tak? Bisa lihat yang jelas? Jadi sedikit informasi dalam pertandingan ini, Persib melawan Tiger Manila kalau tidak salah. Kakak. Itu yang memenangkan pertandingan ini adalah Persib. Skornya 2-1. Sudah. Kita skip sudah. Skip ya. Baik. Nah, saya memberikan kamu sebuah masalah utama. Kenapa Tiger Manila selalu kalah menghadapi Persib Bandung? Coba berpikir dulu. Bagaimana pelatih bisa buat apa coba? Ayo. Strategi atau taktik? Ya, tergantung pelatih. Iya. Bagaimana dia bisa mempelajari kekalahan yang tahun lalu, dia mempelajari kekalahan tahun lalu diperbaiki. Tapi kalau tahun lalu kalah, kali ini kalah, apakah ada perubahan? Ada atau tidak? Berarti tergantung taktik, strategi dari seorang pelatih atau seorang coach. Nah, tiga contoh. Berarti yang 4 ini pemain bertahan. Iya. 1, 2, 3, 4. Tak. Minta maaf, saya mau seperti ini. Lalu ini 3. 1, 2, 3. Ini posisi pemain ber. Kalau ini pemain gelandang bertahan. Lalu ada juga pemain tengah atau playmaker namanya. Lalu 3 di sini juga. Bisa ini penyerang second striker, bukan? Ya, dia penyerang utama. Lalu ini yang membantu dia penyerang sayap kiri dan kanan. Sudah ngerti? Sudah?
Oke baik, kalau laki sudah, perempuan juga sudah karena mereka sudah bermain. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak kita lanjut lagi ya. Di sini saya mau membagi kelompok, ya. Kelompok yang pertama di sini, ini kelompok 1. Kelompok apa? Kelompok yang nanti yang akan belajar mempelajari dekomposisi. Sudah. Apa kakak? Apa dekomposisi? Kelompok 2 yang di belakang. Kelompok 2 tentang apa tadi? Pengenalan pola. Kelompok 3 abstraksi. Kelompok 4 ya, menguji algoritma. Nah di sini saya mau minta bagaimana nanti anak-anak kan sudah tahu kelompoknya masing-masing. Nanti saya kasih tahu. Jadi nanti diskusi dalam kelompok. Lalu dalam diskusi ini sebentar ada waktu untuk presentasi di depan, presentasi singkat terkait dengan hasil diskusi kami. Nah, Pak Guru kasih tahu. Yang pertama untuk kelompok dekomposisi, ya. Nanti kelompok dekomposisi ini tugasnya adalah boleh sharing dengan teman-teman di situ. Kelompok dekomposisi di sini tugasnya adalah memecahkan sebuah persoalan yang besar. Contoh persoalan besar tadi kalah, selalu kalah ini tim A selalu kalah dengan tim B. Di Germania selalu kalah dengan Persib Bandung. Nah, kamu harus pecahkan ini masalah kekalahan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Contoh, pemain tidak tahu kapan harus mengoper bola. Sudah. Kemudian pemain lawan terlalu cepat, berarti selama ini dia latih. Dia tidak pernah dilatih untuk dia punya pelatih tidak melatih dia untuk harus cepat. Dia hanya lama-lama. Kalau Persib bisa lagi dengan cepat. Itu perbandingan toh. Yang ketiga, tidak ada yang menjaga gawang. Semuanya pada memain bola. Kiper juga saya juga maju dari penyerang. Kalau permainan begitu, pasti kita kalah terus toh. Iya kan? Nah, itu persoalan yang harus dipecahkan oleh kelompok dekomposisi. Ya. Yang kedua. Nah, yang kedua kelompok yang kedua pengenalan pola. Pengenalan pola di sini kamu diminta untuk dapat menganalisis pola gerak yang efektif, ya. Kira-kira bagaimana? Contoh nih, pola apa nih? Kalau gawang di sana, Hakim dan teman-teman, kalau gawang di sana, apakah kamu langsung shoot atau kamu harus buat bagaimana? Passing ke teman, jangan sampai ada lawan sih kita shoot, kita tenang karena lawan tidak gol. Tapi kalau teman-teman di kiri dan kanan, apa yang harus kamu buat supaya bisa mencetak gol? Ya itu nanti kamu tulis di situ ya. Nah, contoh nanti saya arahkan. Yang ketiga, kelompok abstraksi. Mana kelompok abstraksi? Ya, kelompok abstraksi di sini kamu diminta untuk bagaimana menyederhanakan gerakan dasar. Contoh tadi gerakan dasar mengoper dan menendang. Nanti kamu bisa peregangkan di sini. Atau ya nanti ada bola di situ, mantap, bagus. Nah, bagaimana kamu menendang, bagaimana kamu mengoper? Bisa toh? Ya, itu untuk kelompok abstraksi. Kalau kelompok yang keempat, menguji algoritma, mana kelompok keempat? Nah, kelompok keempat ada sekian orang di situ. Di sini nanti kita beranggapan bahwa ini lapangan. Ya, nanti kita pakai ini sebagai lapangan mini. Ya, kemudian dengan beberapa rintangan. Nanti rintangannya saya minta teman yang lain. Waktu mereka praktek, kamu jadi rintangan. Jadi bagaimana mereka nanti bisa berekspresi di lapangan mini. Nah, kemudian setiap kelompok bisa mengimplementasikan algoritma mereka dalam permainan robot sepak bola mini. Nah, kemudian nanti pada saat masing-masing kelompok praktek itu, contoh kelompok pertama, kalau dia disuruh untuk praktek, ya nanti dia praktek. Tapi kalau dia disuruh diskusi, ya tidak masalah. Sampai di sini sudah paham tentang perintah yang saya kasih tadi. Nah, kamu diskusi sudah, nanti saya bantu. Ayo diskusi.
Saya cek dari kelompok pertama ya. Kita geser tahan di bunga karena nanti sebentar kita mau pakai ini sebagai lapangan ini. Sudah. Nanti kita modifikasi sebagai lapangan mie. Ya. Ya, coba kelompok satu punya kelompok satu bagaimana? Nah dari ini tiga nih, kira-kira solusinya apa? Coba solusi pertama, teman tidak tahu kapan mau berbola. Berarti yang harus dia buat apa? Berpikir, nanti bagi teman baru. Yang kedua, pemain lawan terlalu cepat. Berarti yang selalu kalah, aku harus buat apa supaya bisa imbang mereka. Yang ketiga, tidak ada yang menjaga gawang. Terus, jadi sebenarnya harus ada yang menjaga. Jadi kamu jawab ini pertanyaan, menjawab pertanyaan. Berempat, komunikasi supaya dapat punya solusi. Kalau kelompok ini coba, kelompok ini sudah. Ini kan mengatur pola, mengenal pola. Jadi contoh, yang kelompok satu tetap kerja, kelompok dua ini begini. Contoh gawang di sana, ada gawang di sini, gawang di sini kan. Contoh gawang di sini. Lalu ini pemain lawan banyak. Kamu di sini, kamu punya daerah di sini. Apakah waktu kamu hakim dapat bola, hakim langsung shoot ke gawang? Atau hakim harus buat bagaimana? Bolanya bagaimana baru bisa gol, bisa mencetak gol. Nah, memang nanti saya kita praktek di sini. Nanti kamu langsung siap praktek ya. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok di abstraksi toh. Tadi sukurannya apa saya? Jadi nanti waktu kamu berempat, nanti kamu berempat, berikan contoh di sini. Ada yang mengoper, ada yang suruh menendang. Sudah? Belajar. Nanti kamu presentasi di depan. Jadi bukan langsung, ayo teman-teman, mari kita langsung mengoper, kita langsung menendang. Tapi kamu punya bahasa sedikit. Sudah pernah presentasi toh? Belajar. Kelompok algoritma. Iya, mengerti algoritma. Tadi suruhannya apa? Terus bermain sepak bola mini. Ada bola dan ada lapangan. Maksudnya perintah yang saya kasih tadi itu apa? Perintah yang Pak Guru kasih tadi itu apa? Itu sebuah algoritma. Kira-kira yang sudah diprogram di kepala ini apa? Ya, kan ini permainan sepak bola, sepak bola robot mini kan. Berarti contohnya begini. Waktu lapangan sudah ada, bola juga sudah ada. Apa yang saya lakukan itu bola? Dalam program mendekati bola. Setelah mendekati bola apa? Menendang bola atau memang berbola ke teman yang ada di depan. Lalu kalau bola di kanan, program, saya harus bergerak ke kanan. Lalu bola ke teman. Nanti kamu praktek begitu sebentar. Baik. Kesempatan yang diberikan Buat kelompok dua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok apa ini? Pengenalan. Ya, kelompok dua tentang pengenalan pola. Silakan. Contoh kiper di situ. Ini kiper. Contoh ini kiper. Atau biar saya yang kiper. Lalu apakah langsung bisa shoot atau kamu over ke dia? Lari ke bola ke dia. Lari. Over lagi ya. Terus kasih teman. Sudah selesai. Sudah toh? Tepuk tangan buat kelompok dua dulu. Terima kasih buat Mona yang sudah membantu. Sudah. Halo kelompok 1, 3 dan 4. Tadi sempat perhatikan. Kira-kira menurut kelompok 1, 3 dan 4, apakah mereka salah? Benar. Kenapa benar?
komposisi. Teman-teman yang lain bisa dengar ya. Ya, lanjut. Ya. Jadi dari 3 pertanyaan ini kamu sudah diskusi. Solusinya apa? Kenapa saya lalu kalah? Karena itu 3 kali. Nah, coba teman-teman dengar ya. Ayo baca. Lanjut. Dan kita juga harus cepat. Harus cepat. Ya. Berikut. Harus menjaga gawang. Di sini kita dari jalan aksi akan Pakai bola. Silakan simpan kertasnya dulu. Coba kamu. Ya, tangan. Ya, mantap. Oh, mantap, Ben. Ini terakhir apa? Terakhir menendang. Luar biasa. Kelompoknya apa ini? Kelompok algoritma. Terima kasih Pak Guru dan teman-teman sudah menonton dan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil program kami. Ya. Ayo baca yang serius supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Suaranya dengar. Ayo. Suara yang dengar. Coba maju ke depan saya, maju ke depan. Ah, begitu. Satu, kalau bolanya ke kiri kita melangkah ke kiri. Ya. Kita juga harus memahami Kemana arah bola? Ada lagi. Tidak, kita juga harus mengoper bola kepada teman kita. Baik. Ini algoritma ini agak panjang tapi mereka buat pendek. Tapi mereka hebat, ya. Ya. Menendang. Nah, yang pertama, yang kamu pikir, ketika saya ada di lapangan sepak bola, di depan saya ada bola. Lalu bola itu saya apakan? Saya nonton atau saya buat apa? Dan menendang. Coba menendang ke saya. Saya kontrol. Nah, ya kan ini robot. Saya juga robot. Robot bermain sepak bola ini. Nah, lalu apa lagi saya? Orang kedua siapa? Kamu buat apa? Yang jadi buat apa tadi? Mengoper. Coba, saya bantu ya. Ayo Dedek. Ketika saya gulir bola ke kanan, nanti Dedek nonton atau nanti Dedek kejar bola. Coba saya tes. Dedek kejar bola. Sekali lagi dicoba. Ayo kejar Dedek. Iya. Lalu pasti ke teman coba. Pasti. Nah, sudah. Paham? Apa kalau kamu buat tugasnya buat apa? Ke gawang. Bukan mengoper bola ke gawang, menendang bola ke gawang. Contoh. Nah, kamu di sana saja. Saya bantu mereka mencontoh. Kamu sih. Lain. Kamu program. Kamu oper bola ke dia, lalu dia tendang ke gawang. Coba oper tahan, lalu shoot dia tenang di gawang. Nah, seperti itu toh. Atau menganalisis, kemudian Pak Guru mau melakukan proses evaluasi dulu untuk memecahkan persoalan.
persoalan-persoalan yang kamu sudah buat tadi. 1, 2, dan 3 dan 4 harus lebih semangat saja. Saya simpulkan, arti dari pertemuan kita hari ini adalah bagaimana kita diajarkan untuk berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya, komputasional ini kan dia bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita bisa mengoperasikan komputer, bagaimana kita bisa mengoperasikan ini laptop, tapi bisa kita kaitkan dengan pelajaran PJOK, kehidupan kita sehari-hari. Ya, begitu. Pak Guru berharap supaya kamu bisa bawa ilmu yang baru hari ini, kamu bisa praktekkan di dalam kamu punya kehidupan sehari-hari, atau kamu bisa berbagi ke teman-teman. Siapa yang tahu apa itu coding? Coba. Kelompok mana yang bisa jawab? Apa itu coding? Silakan. Apa? Coding adalah apa itu kecerdasan artifisial? Silakan Nona. Kamu. Meniru kecerdasan manusia. Yang kedua, pertanyaan yang berikut. Apa itu dekomposisi? Siapa bisa jawab? Coba. Silakan jawab. Ya, itu pengenalan pola. Siapa bisa jawab? Coba Marta. Mengidentifikasi. Ya. Iya. Apa itu abstraksi? Hakim, antara kamu. Proses menyembunyikan nilai kompleks suatu sistem atau konsep dan hanya menentukan aspek yang relevan dan penting. Terima kasih. Tadi algoritma adalah Nona. Siapa namanya? Ya, silakan. Ya, kesimpulannya kamu sudah paham. Apalagi kan kamu sudah belajar hari ini. Setelah belajar hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial, berarti apakah kamu sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Sebenarnya sudah toh. Nah, tapi hari ini baru belajar, baru tahu dia punya istilah-istilah kan? Iya. Baik. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya rasa sudah cukup kita punya pertemuan, dan saya juga puas karena kamu sudah paham semua. Yang barusan kamu sudah lakukan di depan itu menggambarkan bahwa kamu sudah memahami dengan baik. Amin. Ya, tepuk tangan buat teman kita sudah berdoa. Ya, salam olahraga.